Teladan netralitas. Jangan omon-omon. Seruan Menko Polhukam Hadi Cahyanto kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah patut diapresiasi. Seruan itu disampaikannya saat rapat koordinasi persiapan Pilkada serentak di Nusa Dua, Bali, Selasa 30 Juli lalu. Namun seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu. Pelanggaran-pelanggaran pada masa pemilihan presiden itu yang justru diawali oleh penyalahgunaan kekuasaan masih segar dalam ingatan kita betapa pemilihan presiden 2024 yang syarat dengan pelanggaran netralitas berlangsung relatif masif. Pelanggaran tersebut sudah dimulai bahkan sebelum pemilu digelar. Isu netralitas ketika itu juga digaungkan terus-menerus, tapi pada saat bersamaan juga dilanggar terus-menerus. Seolah tidak ada kolerasi antara anjuran dan fakta di lapangan. Tidak mengherankan bila sejumlah aktivis sipil menilai bahwa pemilu kali ini ialah pemilu paling brutal dan pukulan telak bagi demokrasi. Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM untuk Keadilan Pemilu mencatat ada 7 tindakan pelanggaran, yakni dukungan ASN terhadap kandidat 38 kasus, kampanye terselubung 16 kasus, dukungan terhadap kandidat tertentu 14 kasus, politisasi bansos 8 kasus. Selanjutnya, dukungan pejabat terhadap kontestan tertentu 9 kasus, penggunaan fasilitas negara 5 kasus, dan dukungan penyelenggara negara terhadap kontestan tertentu 2 kasus. Semua pelanggaran itu bahkan dinilai dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal itu terlihat dari pihak yang terlibat pelanggaran, mulai dari tingkat kekuasaan terendah hingga tertinggi dan banyaknya pelanggaran yang terjadi secara kasat mata. Bahkan Gardu Pemilu Jaringan Gus Durian mencatat terjadi 105 dugaan pelanggaran pemilu selama masa kampanye sampai 8 Februari 2024. Dari jumlah itu, sebanyak 58 diantaranya terkait dengan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara. Dengan banyaknya pelanggaran itu, sudah sepatutnya pemangku kekuasaan berkaca diri. Di sisi lain, Menko Polhukam sebagai bagian dari pemangku kekuasaan mestinya juga memastikan bahwa jajaran pemerintahan menjaga netralitas itu bukan hanya berkoar ke sana kemari untuk menjaga netralitas. Apalagi dalam pilkada, nanti bakal banyak pasangan kandidat gubernur, wali kota, atau bupati yang mengandalkan kedekatan mereka dengan keluarga penguasa. Itu sudah ditunjukkan oleh beberapa kandidat dengan menggandeng keluarga pemegang kuasa dalam kampanye mereka. Sikap tidak netral yang ditunjukkan oleh presiden, jajaran kekuasaan, dan pihak-pihak terkait dengannya akan sangat memengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Ketidaknetralan tersebut bisa mengganggu kondusivitas, apalagi pilkada bakal banyak melibatkan warga masyarakat akar rumput yang mudah tersulut. Karena itu, penguasa dan penyelenggara negara harus menunjukkan teladan netralitas tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.